Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang merendahkan diri kami, merendahkan kami di hadapan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Pada saat ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih, pada saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Faith in Action. Diambil dari ayat pokok dalam Markus 2 ayat 3-5. Di situ dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau kita baca dari ayat ini, kita akan bersama-sama merenungkannya. Tetapi kita harus ingat dulu, beriman kepada siapa kita hari-hari ini. Saya mau menjelaskan sedikit tentang Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala perbuatannya ajaib. Apa yang tidak ada menjadi ada bagi Tuhan. Apa buktinya? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya hanya dengan berfirman. Berfirmanlah Allah. Jadilah bintang di langit, jadilah tanaman, tumbuhan, binatang-binatang yang ada di dalamnya. Hanya dengan berfirman. Betapa Allah kita ini dahsyat. Apa yang tidak ada menjadi ada bagi Dia. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya mari kita dasarkan iman kita dengan benar kepada siapa kita beriman hari-hari ini. Kepada Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 35 katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi iman itu timbul dari apa? Di firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu di dalam Roma 10 ayat 17. Kalau kita lihat di dalam Markus 2 ayat 1, kembali lagi ke ayat pokok tadi di ayat 3-5, tetapi di ayat 1-2 katakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi kabar ini sampai kepada rekan-rekan dari orang yang lumpuh ini. Firman itu dikatakan jadi iman ini timbul. Jadi memberikan satu pengharapan kepada orang-orang, kepada rekan-rekan yang memiliki teman yang lumpuh ini. Itu sebabnya jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita lihat di sini ketika mereka mendengar kabar bahagia tentang datangnya Yesus, mereka langsung bergegas membawa rekannya ini untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi iman dari rekan-rekannya ini bergerak mengerjakan sesuatu untuk rekannya yang lumpuh ini. Jadi firman Tuhan katakan, jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Di dalam Yakobus 2 ayat 14-26 katakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21 katakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dari membaca firman Tuhan saja kita sudah mengerti dan paham iman itu harus disertai dengan perbuatan. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini adalah definisi iman. Kita semua paham dan mengerti. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Jadi Tuhan menolong kita semua, Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kuat. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa iman kepada siapa? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kita memiliki pengharapan. Dia Allah pencipta langit dan bumi, hanya dengan berfirman semuanya jadi. Dikatakan di dalam firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu ayat penutup yang mungkin bisa menjadi menguatkan iman kita semua. Di dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami Tuhan. Seringkali iman kami goyah karena keadaan, karena kami tidak mengerti, bahkan kami sering mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, tetapi kami tidak paham. Sehingga itu yang membuat iman kami hilang Tuhan. Karena kami tidak mengerti firman-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menolong kami, mengingatkan kami, memberikan iman itu, mengaruniakan iman itu kepada kami. Sehingga kami memiliki pendirian, kekuatan iman di dalam Engkau Tuhan. Tidak mau kemana-mana lagi, hanya di dalam Yesus saja kami mau berpegang Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Seringkali iman kami hilang karena keadaan, karena kesusahan, karena masalah yang datang Tuhan. Tetapi Roh Kudus beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan untuk bisa memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.